Diperiksa sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan selama sekitar hampir 4 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini belum ditahan. Kita akan membahasnya dengan mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Selamat sore Mas Praswat, terima kasih atas waktunya. Hari ini tim penyidik KPK memang sudah memeriksa Hasto Kristianto hanya dalam waktu sekitar kurang lebih 3,5 jaman saja ya. Padahal kuasa hukumnya menyebut Hasto diperiksa sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni ada kasus suap dan juga kasus perintangan penyidikan. Nah, mengapa pemeriksaan 2 kasus ini bisa berlangsung singkat? Ya, selamat sore Mbak Maria. Hari ini tentu saja KPK memanggil memanggil Pak Hasto sebagai status tersangka itu sebagaimana prosedur kita, SOP dasarnya bahwa kita pasti akan mengecek kesehatan, kemampuan beliau untuk memberikan keterangan dengan benar, lalu kemudian prosedur utamanya yang pasti awalnya ini hari ini pasti agendanya itu membalik keterangan Pak Hasto yang sebelumnya sebagai saksi. Jadi keterangan-keterangan Pak Hasto yang sudah dituangkan di dalam BAP sebelumnya, BAP saksi, itu hari ini dirubah atau kemudian disalin untuk menjadi keterangan tersangka. Jadi saya pikir tidak mungkin hari ini tidak banyak perdebatan ataupun ada konfirmasi Jadi karena hari ini hanya sekedar Pak Hasto, ini adalah keterangan-keterangan Bapak sebelumnya sebagai saksi, maka kemudian jika ada yang akan diubah, kalau tidak ya cepat saja. Jadi memang sebagaimana prediksi saya sebelumnya, hari ini pasti akan berlangsung singkat kecuali bukti yang sebagaimana disampaikan sebelumnya yang terkait dengan perkara-perkara dengan kasus yang besar, big fish, bagaimana diatur dalam pasal 11 ya Undang-Undang KPK, ada dokumen-dokumen alat bukti skandal korupsi yang besar di Republik ini. Nah itu mungkin akan sampai malam tuh, karena penyidik akan melakukan konfirmasi, menyalin, melakukan penyitaan, ada BA Sita, ada berita acara dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada, jadi hari ini pasti akan menyalin saja. Apakah dipertanyakan apakah Pak Hasto memiliki keterangan tambahan atau ada keterangan-keterangan sebelumnya sebagai saksi dirubah. Kalau tidak ada ya selesai. Cepat. Baik. Mas Praswat, tadi sedikit patah-patah audionya, hanya ingin konfirmasi kembali. Jadi kalau untuk pemeriksaan perdana sebagai tersangka ini biasanya memang belum masuk ke substansi kasus yang lebih detail ya? Sepertinya sih belum, Mbak. Hari ini memang fokus hanya untuk mengkonfirmasi keterangan-keterangan sebelumnya sebagai saksi. Lalu mungkin membunyikan peristiwa penggeledahan kemarin yang di kediaman ya dan di rumah singgah di Kebagusan kalau nggak salah sama di Bekasi. Jadi memang tidak masuk ke dalam detail. Kalau pemeriksaan pertama itu memang standar operasional prosedurnya di KPK, Mbak. Jadi nanti ada pemeriksaan kedua dan ketiga itu mulai masuk ke dalam detail, karena biasanya kalau untuk keterangan tersangka itu kita juga nggak membutuhkan banyak amat pengakuan, karena di 184 tersangka itu berhak untuk menyangkal atau ada hak sangkalnya gitu, Mbak. Baik, Mas Praswat, penyidik tadi juga sempat mengatakan bahwa akan memanggil kembali Hasto Kristianto untuk diperiksa kembali sebagai tersangka. Nah, biasanya rentang waktunya itu berapa lama dari pemeriksaan perdana ini? Biasanya ini tergantung kebutuhan sih, Mbak. Jadi kalau kita biasa pendekatannya kalau sudah selesai semua saksi-saksi, karena ini kan ini kan perkaranya ada 2, ada peringat tangan penyidikan di 152 sprindiknya, ada suapnya ya 55-nya Pak Harun Masiku 153. Jadi nanti semua saksi-saksi yang ada di perkara Harun Masiku itu harus diperiksa semuanya satu-satu, sebagaimana di berkas perkaranya Pak Harun Masiku, yang di berkas perkaranya Wahyu dengan si Saiful dan Tio ya, itu yang sudah inkrah Pak Wahyu, itu akan diperiksa satu-satu lagi untuk membunyikan kesaksian-kesaksian mereka itu dalam perkara Pak Hasto. Jadi kesaksian-kesaksian mereka itu
walaupun sudah pernah digelar di muka pengadilan, namun untuk perkaranya Pak Wahyu, bukan untuk perkara Pak Hasto. Jadi semua akan dimulai lagi dari awal. Jadi mungkin saya pikir saya bisa memahami bahwa KPK belum menahan Pak Hasto hari ini karena masih banyak pekerjaan dan PR tentu saja. Pak Hasto juga baru 1 minggu atau 2 minggu inilah ya ditetapkan tersangka. Jadi ini pasti akan banyak PR-nya. Saya yakin KPK mungkin bisa ya 1 bulan atau 2 bulan ke depan, insya Allah segera mungkin berkas perkara diselesaikan seperti kata Pak Jubir tadi, lalu penuntutan akan siap untuk menerima P19-nya, P21-nya siap, baru kemudian dilakukan penahanan 20 hari dan 40 hari pertambahan. Jadi kita karena ini pasal 5 itu cuma 60 hari total masa tahanannya. Kalau untuk pasal 12 penerima baru 120 hari, agak panjang. Gitu, Oke. Mas Praswat, yang 1 sampai 2 bulan itu maksudnya apa? Apakah akan melakukan penahanan sekitar seperti itu rentang waktunya, atau 1 sampai 2 bulan lagi baru akan pemeriksaan kembali kira-kira? Itu tergantung keterangan saksi yang ditemukan oleh penyidik tentu saja, dan alat-alat bukti tambahan ini, karena kan kita pastinya teman-teman penyidik akan melakukan penyisiran kembali seluruh kesaksian, seluruh alat bukti sebagaimana yang sudah digelar dalam proses OTT yang 5 tahun yang lalu itu dalam rangka selama 5 tahun ini sembari KPK melakukan pengejaran terhadap saudara Harun Masiku, tentu saja ada alat bukti baru, alat bukti tambahan yang ditemukan, dan ini harus dibunyikan satu persatu oleh saksi-saksi terkait yang bisa membunyikan menerangkan itu alat bukti apa, dokumen apa, alat bukti elektronik apa, USB dan lain-lain. Itu jadi saya pikir mungkin more and less 1 atau 2 bulan lah ini KPK akan kejar di situ, lalu memeriksa kembali Pak Hasto untuk kemudian melengkapi berkas perkara dan resum perkaranya. Itu Mbak. Kalau untuk penahanan, Mas Praswat, lumrahnya untuk penahanan ini kira-kira berapa lama dari pemeriksaan perdana misalnya? Ini sangat subjektif sekali ya Mbak ya, jadi tergantung kompleksitas perkara pastinya, dan tergantung kesiapan secara administrasi administrasi penyidikan. Jika memang sudah siap, saya pikir more and less 1 bulan atau 2 bulan lah paling maksimal kalau untuk persiapan ini. Tapi bisa juga kalau misalnya ada perkembangan perkara lainnya, atau misalnya Pak Hasto kemudian benar asumsi kita semua seperti apa yang disampaikan oleh beliau di beberapa media, ada dokumen-dokumen alat bukti perkara lain, ada perkara-perkara big fish lainnya dan lain-lain. Nah ini mungkin akan agak lambat nih, agak banyak juga karena alat buktinya juga harus banyak dan harus dikonfirmasi satu persatu. Alat bukti nggak bisa berdiri sendiri, harus dibunyikan oleh saksi. Gitu. Jadi saya pikir tergantung nanti Pak Hasto bersedia atau tidak menjadi justice kolaborator dan lain-lain. Jadi banyak layernya ya. Faktor-faktornya Mbak ya. Ya, banyak faktor-faktornya untuk menentukan kapan Pak Hasto ini akan ditahan. Oke, di sisi lain, Mas Praswat, gugatan pra-peradilan penetapan tersangka ini tengah diajukan Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah pemeriksaan lanjutan ini bisa dilakukan usai putusan pra-peradilan, atau sebenarnya juga bisa dilakukan secara bersamaan atau paralel saja? Iya, itu 2 hal yang berbeda Mbak. Jadi dalam konteks pra-peradilan yang akan kita lihat nanti akan terjadi nanti mulai dibuka sidang hari Selasa ya kalau nggak salah, Selasa minggu depan. Itu adalah ranahnya pengadilan PN Jakarta Selatan dalam hal ini. Nah, sedangkan proses penyidikan KPK ini ranahnya Komisi Pemberantasan Korupsi tentu saja. Jadi berjalan masing-masing, dia tidak linier, tapi mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi tidak mempengaruhi satu sama lain. Jadi tetap saja. Baik. Apalagi sprindiknya yang perlu kita ingat juga, sprindiknya ini ada 2 Pak Hasto. Jadi agak challenging juga kalau misalnya kemudian dua sprindik itu gugur, artinya itu kan belum pernah terjadi nih, ada peradilan yang menggugurkan 2 sprindik sekaligus. Tapi kalau 1 sprindik yang gugur status tersangkanya, maka masih ada 1 lagi. Jadi ada pasal 21 dan ada pasal 55-nya, pasal 5 Pak Harun Masiku sama-sama melakukan pemberian suap ya Mbak gitu. Jadi kita lihatlah bagaimana kemudian berlangsungnya, itu kan terbuka untuk umum, terus semua kita pantau dan
tentu saja mengkontrol ya teman-teman polisi, masyarakat sipil melihat, masyarakat juga melihat dan lain-lain. Iya, kita akan lihat ya bagaimana nanti dinamika dan perkembangan kasusnya. Mantan penyidik KPK Praswat Nugraha, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.